yang menjadikan narkoba begitu susah diberantas di dunia ini karena kartel atau kelompok penjahat banyak berperan besar dalam peredarannya. Kelompok ini melakukan produksi besar-besaran lalu mengedarkan ke banyak tempat di dunia. Kelompok ini tidak segan-segan melakukan serangan membabi buta kepada pemerintah atau warga sipil untuk melancarkan semua aksi-aksinya. Berikut beberapa kartel gembong kriminal paling berbahaya di dunia. Kartel Medellin adalah jaringan organisasi pemasok dan penyelundup obat-obatan terlarang yang berdiri di kota Medellin, Kolombia. Kartel ini didirikan oleh Otto Esquivel bersaudara, Jorge Luis, Juan David, dan Fabio, bersama Pablo Escobar pada puncak operasinya. Kartel Medellin menyelundupkan bertonton kokain setiap minggu ke berbagai negara di seluruh dunia dengan pendapatan sekitar $420 juta per minggu. 1. Kartel Medellin juga sempat memasok 84% minus 90% pasar kokain Amerika Serikat dan 80% pasar kokain dunia. Tak ayal Pablo Escobar sering disebut Raja Kokain dan merupakan kriminal terkaya dalam sejarah, dengan kekayaan bersih yang diketahui diperkirakan $30 miliar Amerika pada awal tahun 1990-an, sebelum akhirnya tewas pada tahun 1993. Kartel Sinaloa adalah sindikat penyelundup obat-obatan, pencucian uang, dan kejahatan terorganisasi yang berpusat di kota Culiacán, Sinaloa. United States Intelligence Community menganggap kartel Sinaloa sebagai organisasi penyelundup obat-obatan terkuat di dunia. Kartel Sinaloa sering dikaitkan dengan segitiga emas yang mengacu pada negara bagian Sinaloa, Durango, dan Chihuahua. Kawasan ini merupakan produsen opium dan marijuana terbesar di Meksiko. Selain menyelundupkan narkotika, kartel Sinaloa bertanggung jawab atas penculikan, pembunuhan, dan pembantaian di Meksiko. Kelompok ini disebut-sebut mempunyai persediaan senjata besar, termasuk roket, pelontar granat, dan AK-47 berlapis emas yang dimiliki pribadi oleh El Chapo, ketua kartel Sinaloa. Pada 2019, El Chapo ditangkap dan divonis penjara seumur hidup di Amerika Serikat. Meski El Chapo berada di balik bui, kartel Sinaloa masih memegang pengaruh dan kekuatan besar terutama di barat laut Meksiko. Mereka bahkan sudah mempunyai cabang macam pentolabah di beberapa kota besar dunia seperti New York sampai Buenos Aires. Saat ini, kartel Sinaloa dipimpin oleh anak El Chapo, Ovidio Guzman Lopez. Mafia Albania adalah organisasi kriminal yang berbasis di Albania dan beranggotakan etnis Albania. Kejahatan terorganisir mereka aktif di Eropa, Amerika Utara, Eropa, Amerika Selatan, dan belahan dunia termasuk Timur Tengah dan Asia. Mafia Albania berpartisipasi di berbagai perusahaan kriminal mulai dari perdagangan obat-obatan terlarang, manusia, senjata, dan organ tubuh. Skenario kriminal ini dicirikan berbagai rencana kriminal. Dalam komplektasinya menunjukkan kriminal tertinggi di dunia. Di Albania saja terdapat 15 keluarga kriminal yang mengendalikan kejahatan terorganisir. Mafia Albania sendiri merupakan salah satu elemen penghasil kejahatan tertinggi di dunia, menggabungkan karakteristik tradisional yang terlihat dari kedisiplinan para anggotanya dan modern inovatif seperti percetakan komersial dan budaya kriminal, layanan besar-besaran dan logistik yang besar di mana saja. Los Zetas adalah kelompok sindikat kriminal dari Meksiko. Kelompok ini dianggap sebagai kartel paling berbahaya, paling canggih,
dan memiliki teknologi terbaik di Meksiko oleh pemerintah Amerika Serikat. Kelompok ini didirikan pada 1999 oleh para elit di pasukan khusus Meksiko yang desersi lalu bekerja kepada Gulf Cartel, kartel penyelundupan obat yang kuat di masanya. Los Zetas pada mulanya merupakan sekelompok pasukan khusus Meksiko atau GAFE, Grupo Armado de Fuerzas Especiales, yang desersi, lalu bekerja sebagai tentara bayaran untuk kartel Gulf, kartel Teluk atau Del Golfo, tahun 1990-an. Sebagian penggawa Los Zetas juga ada yang mantan anggota Caibiles, semacam pasukan elit juga seperti GAFE, namun berasal dari Guatemala. Selama bergabung dengan GAFE dan Caibiles, para desertir itu sempat mendapat pelatihan khusus di Amerika Serikat, Perancis, hingga Israel. Latihan utama mereka adalah melawan pemberontak sekaligus melumpuhkan anggota dan pemimpin kartel. Selain itu, mereka juga dilatih memahami medan perang apapun, taktis dalam bertindak, mahir soal serangan udara, penembakan jitu, intelijen, penyergapan, teknik kontra penyelidikan, penyelamatan tahanan, hingga piawai menggunakan teknologi canggih. Namun pada Februari 2010 kemudian mereka memberontak dan mendirikan organisasi kriminal sendiri. Los Zetas memiliki persenjataan dan perlengkapan yang kuat. Tidak seperti sindikat kriminal tradisional, 50% pendapatannya berasal dari penyelundupan obat terlarang, dan sisanya dari aktivitas melawan rival dalam perdagangan obat dan penduduk setempat. Taktik yang digunakan termasuk brutal, termasuk pemenggalan kepala, penyiksaan, dan pembantaian, memperlihatkan mereka lebih memiliki kekerasan daripada memang terbilang gila. Karena hampir setiap negara memiliki hukum, namun masih terdapat kelompok kejahatan terorganisir. Namun inilah yang ada di kehidupan ini, di mana ada kebaikan pasti ada pula kebalikannya. Yang harus kita lakukan hanya berusaha lebih baik dan senantiasa berdoa pada Yang Kuasa. Kami dari Beban Warga undur diri. Kalau suka dengan channel kami, like, komen, dan subscribe. Selamat beraktivitas.